Pada zaman dahulu, terdapat sebuah perang epik yang terlupakan dalam sejarah kejayaan Majapahit. Perang ini dikenal sebagai Perang Paregreg, yang menjadi penyebab utama kemunduran kerajaan tersebut. Perang ini melibatkan dua istana besar, yakni Istana Barat yang dipimpin oleh Wikramawardhana dan Istana Timur yang dipimpin oleh Bre Wirabumi. Cerita Perang Paregreg ini tak hanya menarik, tetapi juga menyimpan intrik dan pengkhianatan yang mendebarkan. Pada tahun-tahun 1404 sampai tahun 1406, ketegangan di antara dua istana tersebut mencapai puncaknya. Wikramawardhana, penguasa Istana Barat, berusaha untuk menguasai wilayah kekuasaan Bre Wirabumi di Istana Timur. Ambisi dan ketidakpuasannya atas kekuasaan yang dimilikinya menjadi pemicu konflik ini. Begitu pula, Bre Wirabumi tak mau tinggal diam, karena dia merasa terancam oleh ambisi Wikramawardhana. Tengah berkecamuknya pertempuran antara kedua belah pihak, muncul sosok yang sangat berpengaruh dalam menentukan arah peperangan ini. Sosok tersebut adalah Raden Gajah, yang juga dikenal sebagai Minak Jinggo. Ia adalah patih setia dari Istana Timur yang dihormati oleh banyak orang. Namun, takdir memainkan peran tak terduga dalam kisah ini. Minak Jinggo yang sebelumnya setia kepada Bre Wirabumi tiba-tiba berkhianat dan membelot ke pihak Wikramawardhana. Pengkhianatan Minak Jinggo menyebabkan guncangan dalam struktur kekuasaan Istana Timur. Keberanian dan ambisinya membawa perubahan besar dalam dinamika perang. Konon, cintanya yang bertepuk sebelah tangan kepada seorang wanita dari Istana Barat menjadi alasan di balik pengkhianatannya. Kisah cinta tragis ini memberikan sentuhan dramatis pada peristiwa yang mengubah takdir Majapahit. Namun, di tengah kemenangan yang diakui, takdir kejam menunggu Minak Jinggo. Setelah konflik berakhir, Suhita, cucu Bre Wirabumi, dengan penuh amarah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap Minak Jinggo sebagai pembalasan atas pengkhianatan tersebut. Kematian Minak Jinggo kemudian dikenang dalam legenda yang dikenal dengan nama Minak Jinggo vs Damarwulan, menjadi salah satu cerita yang penuh warna dalam sejarah Majapahit. Menariknya, kata Paregreg yang digunakan untuk menyebut perang ini ternyata berdasarkan kesalahpahaman linguistik. Dalam kronik Pararaton, istilah ini ditemukan dengan menambahkan awalan pa ke kata kunci, mirip dengan peristiwa lain dalam sejarah. Sebenarnya, istilah yang lebih tepat untuk perang Paregreg adalah peristiwa regreg, yang mengandung makna peristiwa bersejarah yang penuh intrik dan drama. Berdirinya Kerajaan Majapahit merupakan hasil dari kerjasama menarik antara dua tokoh hebat, Raden Wijaya dan Arya Wiraraja. Pada tahun 1293, kemitraan mereka mengawali cerita cemerlang dari salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 1295, Raden Wijaya membagi wilayah Majapahit menjadi dua bagian sebagai komitmen atas janjinya saat berjuang merebut kekuasaan. Wilayah timur diberikan kepada Arya Wiraraja, dan di Lumajang, ia mendirikan ibu kota untuk wilayah timur yang baru terbentuk. Namun, kisah ini tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1316, putra Raden Wijaya, Jayanagara, berhasil mengatasi pemberontakan yang terjadi di Lumajang. Kemenangan ini menjadi momen penting dalam menyatukan kembali wilayah timur dengan wilayah barat Majapahit yang telah ada sebelumnya. Tak hanya itu, di tahun 1376, muncul sebuah peristiwa misterius yang menarik perhatian banyak orang. Sebuah gunung baru muncul di wilayah Majapahit. Sebenarnya, peristiwa ini dianggap sebagai pertanda kemunculan kerajaan baru yang tak kalah berpengaruh. Kronik Tiongkok dari dinasti Ming mencatat bahwa pada tahun 1377, ada dua kerajaan merdeka di Jawa yang sama-sama mengirim duta ke Tiongkok. Kerajaan Barat dipimpin oleh Wu Laopowu, yang ternyata adalah ejaan Tionghoa untuk Bra Prabu atau nama lain dari Hayam Wuruk sesuai dengan Pararaton. Sementara itu, Kerajaan Timur dipimpin oleh Wu Lao Wangchie, yang tak lain adalah Bre Wengker alias Wijaya Rajasa, suami dari Raja Dewi, adik Tribuwana Tunggadewi, ibu dari Hayam Wuruk. Misteri pun semakin terungkap ketika Wijaya Rajasa menunjukkan ambisinya untuk menjadi raja setelah kepergian Gajah Mada. Tribuwana Tunggadewi,
dan Raja Dewi. Ia membangun istana baru di Pamotan sebagai upaya mewujudkan impian tersebut. Sebagai penghormatan atas perannya dalam Pararaton, Wijaya Rajasa juga diberi gelar Batara Parameswara Ring Pamotan. Cerita legendaris tentang Perang Regrek menemani sejarah yang mencolok dari seorang tokoh bernama Bre Wirabumi. Namun, tak banyak yang mengetahui nama asli penguasa ini. Berdasarkan Pararaton, Bre Wirabumi merupakan putra Hayam Wuruk dari seorang selir, yang kemudian diangkat sebagai anak oleh Bre Daha, seorang bangsawan berpengaruh dan suami dari Raja Dewi. Kehidupan Bre Wirabumi menjadi semakin menarik dengan kehadiran Bre Lasem Sang Alemu, putri Bre Pajang yang notabene adalah adik kandung Hayam Wuruk. Takdir membawanya menikahi Bre Lasem, yang secara mengejutkan adalah sepupu sekaligus menantunya sendiri. Namun, bukan hanya Pararaton yang mencatat kisah penguasa misterius ini. Nagara Kertagama juga memberikan catatan penting tentang kehidupannya. Menurut Nagara Kertagama, Bre Wirabumi menikahi Nagara Wardani, putri Bre Lasem alias Indu Dewi. Indu Dewi, yang merupakan putri dari Raja Dewi dan Wijaya Rajasa, menjadi istri sah Bre Wirabumi. Interest yang tak terhindarkan antara Nagara Kertagama dan Pararaton adalah pertanyaan tentang kebenaran fakta. Siapakah istri sebenarnya dari Bre Wirabumi? Pada saat tulisan Nagara Kertagama tercipta, Bre Wirabumi masih hidup, sehingga keakuratannya lebih dapat diandalkan. Menggali lebih dalam, misteri tentang asal-usul Bre Wirabumi semakin menggelap. Bagaimana seorang putra dari selir bisa menjadi anak angkat bangsawan dan menikahi putri yang sekaligus cucu dari Raja Dewi? Kisah cinta dan kekuasaan ini semakin mengiris hati, menarik para pembaca ke dalam pusaran intrik kerajaan. Perang Regrek menjadi peristiwa bersejarah yang membentuk takdir Bre Wirabumi. Namun, entah mengapa, rasa penasaran tentang nama aslinya tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Apakah Bre Wirabumi adalah identitas yang dia terima ataukah ada nama lain yang tersembunyi dalam bayang-bayang masa lalunya? Hanya sejarah yang memiliki jawabannya. Kisah Bre Wirabumi, perang yang melibatkan namanya, dan kisah cintanya yang rumit telah mempengaruhi jalannya sejarah. Cerita menegangkan tentang Perang Regrek mengisahkan perseteruan pahit antara dua istana besar, yang dulunya berada dalam keadaan saling bertengkar. Pengangkatan Bre Lasem sebagai penguasa baru menjadi batu loncatan yang memicu konflik di antara mereka. Setelah tahun 1401, Bre Wirabumi dan Wikramawardhana tak lagi berbicara satu sama lain, dan perselisihan ini akhirnya memuncak menjadi Perang Regrek pada tahun 1404. Regrek, yang berarti perang yang berlangsung perlahan dan bertahap, mencatatkan sejarah pertempuran tanpa henti antara kedua belah pihak. Penguasaan atas wilayah berganti tangan, kadang dimenangkan oleh Istana Timur dan kadang oleh Istana Barat. Setiap langkah membawa ketegangan yang semakin mendalam, dan tak ada tanda-tanda perdamaian di Cakrawala. Pada tahun 1406, peristiwa tragis menghantam Bre Wirabumi. Pasukan dari Istana Barat yang dipimpin oleh Bre Tumapel, putra Wikramawardhana, menyerbu pusat kerajaan Timur. Dalam serangan itu, Bre Wirabumi mengalami kekalahan telak dan terpaksa melarikan diri menggunakan perahu di malam hari. Namun, takdirnya tak pernah melancarkan belas kasihan. Raden Gajah, yang juga dikenal sebagai Branarapati dan menjabat sebagai Ratu Angabaya di Istana Barat, mengejar dan membunuh Bre Wirabumi. Raden Gajah membawa kepala Bre Wirabumi sebagai bukti kemenangannya dan menggelar kemenangan di Istana Barat. Keberhasilannya dalam mengalahkan sang penguasa timur memberinya puncak kekuasaan. Sementara itu, jasad Bre Wirabumi dihormati dengan persembahan dilung, yang diberi nama Girisapura. Perang Regrek menandai akhir dari perjuangan panjang antara Istana Barat dan Timur, namun juga menyisakan duka yang mendalam atas peristiwa tragis yang terjadi. Pengkhianatan dan ambisi memainkan peran penting dalam menggiring takdir kehancuran Bre Wirabumi. Setelah kekalahan Bre Wirabumi, Kerajaan Timur akhirnya bersatu kembali dengan Kerajaan Barat. Namun, perdamaian yang dicapai tidak berlangsung lama. Banyak daerah bawahan di luar Jawa yang tak bisa dicegah lepas dari cengkeraman Majapahit. Pada tahun 1405, peristiwa yang mengguncangkan terjadi saat Kerajaan Tiongkok merebut wilayah Kalimantan Barat.
Kemudian, Palembang, Melayu, dan Malaka yang menjadi pusat perdagangan ramai juga memutuskan untuk merdeka dari Majapahit. Tidak hanya itu, daerah Brunei di Pulau Kalimantan sebelah utara juga lepas dari kekuasaan Majapahit. Sementara itu, Wikramawardhana juga menghadapi masalah dengan dinasti Ming penguasa Tiongkok. Diplomasi berjalan rumit ketika Laksamana Cheng Ho dikirim sebagai duta besar untuk mengunjungi kedua istana di Jawa. Namun, peristiwa tragis terjadi saat kematian Bre Wirabumi, di mana rombongan Cheng Ho mengalami kerugian besar dengan 170 orang Tionghoa menjadi korban. Wikramawardhana pun dituntut membayar ganti rugi senilai 60.000 tahil oleh Kaisar Yumlo dari dinasti Ming. Meski dihadapkan pada tekanan eksternal dan masalah internal, Wikramawardhana masih harus menghadapi dendam dari masa lalu. Setelah Perang Regrek, ia memutuskan untuk membawa Bredaha, putri Bre Wirabumi, sebagai selir. Dari pernikahan tersebut, lahir Suhita, yang kemudian naik tahta pada tahun 1427 menggantikan Wikramawardhana. Di bawah pemerintahan Suhita, dendam panjang akhirnya dituntaskan dengan menghukum mati Raden Gajah alias Minak Jinggo pada tahun 1433. Peristiwa-peristiwa yang menerpa Majapahit mengajarkan banyak pelajaran tentang kekuasaan, diplomasi, dan pengorbanan. Kisah keruntuhan ini menyuguhkan pemandangan penuh dramatis dari masa silam yang membentuk Nusantara yang kita kenal saat ini. Intrik politik, perang dagang, dan ambisi penguasa menjadi komponen tak terpisahkan dalam peristiwa ini.